Yang paling penting itu menurut saya terobosan yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dengan Nasdem itu membuat suasana yang berbeda. Kita nggak bisa bayangkan kalau Nasdem tidak memberikan dukungan ke Pak Anies. Artinya Anies tidak bisa menjadi calon. Oke lah, kita 5 tahun yang lalu kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, bahkan sampai yang paling keras sekali dengan Pak Surya Paloh, ya kan? Bahkan televisinya pun distigmatisasi sekitar rupa. Tapi sekarang kan dia mengambil jalan ya untuk melakukan perubahan. Kita tidak tahu ada apa di balik itu semua. Yang paling penting itu menurut saya terobosan yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dengan Nasdem itu membuat suasana yang berbeda. Kita nggak bisa bayangkan kalau Nasdem tidak memberikan dukungan ke Pak Anies. Artinya Anies tidak bisa menjadi calon, karena dari partai oposisi itu hanya 2, yaitu PKS dan Demokrat. Jumlah PKS dan Demokrat itu tidak memenuhi syarat presidential threshold, tidak mencapai angka 20% itu. Artinya di sini saya kira Nasdem dan Pak Surya Paloh memberikan jalan, ya kan, untuk Anies bisa berlayar dan memberikan kemungkinan 3 calon seperti itu. Coba kalau nggak ada langkah-langkah Nasdem, ya 2 calonnya itu dari mereka saja, tidak mengakomodir kaum perubahan seperti itu. Oke lah, kita 5 tahun yang lalu kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, bahkan sampai yang paling keras sekali dengan Pak Surya Paloh, ya kan? Bahkan televisinya pun distigmatisasi sekitar rupa. Tapi sekarang kan dia mengambil jalan ya untuk melakukan perubahan. Kita tidak tahu ada apa di balik itu semua, karena kita tidak bisa membaca sesuatu yang sudah di permukaan. Dan kalau Bang Surya Paloh dan Nasdem telah memberikan dukungan dan 3 partai ini, ya kan, Demokrat, Nasdem dan PKS, sebagaimana dikemukakan oleh saudara Saganda, saya kira ini menyangkut masalah kecepatan ya seperti itu. Walaupun memang masih bisa didebat, alasan apapun masih bisa didebat. Argumentasi yang sudah dikemukakan oleh Anies, baik melalui Najwa maupun tadi malam melalui Bang Kami, masih juga bisa didebat seperti itu. Tapi kan menurut saya kan pilihan kan sudah jatuh seperti itu. Nah, memang tadi yang dikemukakan oleh Anies dan oleh timnya Sudirman Said, ya kan ada 2. Kan kita kan pemilu ini di samping mau ikut menang, ikut calon, kan saya selalu menyatakan sukses dulu nih. Sukses satu itu adalah sukses pencalonan. Nah, kita berdoa insya Allah pencalonan ini sukses. Yang kedua kan sukses apa? Sukses kampanye pun harus sukses seperti itu. Yang ketiga adalah sukses
kemenangan kedobrak adalah sukses, kita menang. Yang keempat adalah sukses dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, ya, seperti yang kita harapkan. Sehingga visi dan misi harapan rakyat dan masyarakat itu betul-betul bisa menjadi tumpuan mereka, dan itu harus tetap kita kawal seperti itu. Nah, oleh karena itu narasi dan diksi saya kira yang dikemukakan oleh kawan-kawan Demokrat, saya kira kawan-kawan Demokrat sudah menghadiri dengan pernyataannya Ais, saya kira sudah tidak perlu lagi kita ungkit lagi, karena itu kontraproduktif seperti itu dan tidak membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara ini, dan juga bagi umat kita secara khusus ya, umat Islam seperti itu. Nah, apakah nanti Demokrat mau lagi balik? Peluang itu saya lihat masih cukup besar seperti itu, karena menurut saya hubungan chemistry-nya lebih lebih nyaman ya hubungannya itu ya dengan koalisi perubahan ini. Kita kan sama-sama tahu ya kan, kalau dia ke Ganjar kita tahu ada sekat paling tidak ya kan, ada sekat, begitu juga dengan koalisinya Pak Prabowo. Tapi apapun yang diambil oleh kawan-kawan Demokrat, oleh AHY, ya kita hargai seperti itu, kita hargai. Kembali kita ikuti saja pemilu 2024 ini. Saya hanya berharap itu sebenarnya lebih dari 3 pasangan calon kalau kita mau berharap. Tapi ini sekarang tidak mungkin lagi kita harapnya 3 pasangan calon ini. Tapi ini tetap harus diwaspadai bangsa gada. Ini harus kita waspadai betul ini. Karena di dalam tengah urusan ini semua, saya selalu mempertanyakan langkah kuda. Ini langkah kuda bukan langkah kudanya Demokrat, bukan langkah kudanya Golkar, bukan langkah kudanya PAN atau Gerindra, langkah kudanya Bawaslu. Ini harus kita cermati. Kok kenapa Bawaslu sekarang sekonyong-konyong lapor ke DKPP minta dipecat 5 komisioner KPU? Kenapa setahun yang lalu, 1 tahun setengah lalu ada waktu kita membentuk gerakan melawan political genocide, kita lapor ke DKPP atas perilaku penyimpangan itu, Bawaslu diam saja. Bawaslu apa alasannya yang baru ini? Nah, itu yang kita tak tahu nanti lah betul. Mereka sudah melaporkan untuk ke DKPP, kita lihat melaporkan ke DKPP untuk memecat. Kenapa yang jelas-jelas terang benderang pada waktu itu pelanggaran dan lain sebagainya tidak direspon? Kok sekarang semuanya nyolong? Apa artinya? Kalau DKPP merespon, jadi kalau DKPP merespon dan memecat, artinya kekosongan. Kekosongan diisi dengan proses waktu. Ini jangan-jangan ini untuk memperpanjang usia. Ini yang harus kita waspadai betul ini. Ini harus kita waspadai. Bolehlah mak-mak datang ke Bawaslu tanya apa maksudnya Bawaslu seperti itu. Ya toh. Supaya lebih konkret. Lihat DKPP, kalau DKPP jangan-jangan nanti mereka memutuskan dalam ruang yang gelap. Kita nggak tahu kan. Dia memutuskan aja kemarin jelas ketua KPU itu pelanggaran yang jelas, baik itu tidak ada pelanggaran etik, ada pelanggaran pidana, diputuskan dalam ruang gelap atau diumumkan hanya memberikan peringatan keras saja. Nah, kalau sekarang ternyata nanti dia putuskan, bukan berarti saya membela komisioner, ini kan orang komisioner sulit dipercaya perilakunya itu. Tapi jangan sampai hal ini membuat bahwa pemilu ini ditunda urusan teknis seolah-olah komisioner KPU-nya kosong. Nah, ini yang perlu kita teriak, ada motif apa di balik, karena ini tidak hanya ruang yang kosong seperti itu. Jadi itu yang menurut saya seharusnya kita lebih maju mempersoalkan langkah-langkah kuda, ya kan, langkah-langkah kuda atau langkah-langkah terselubung, isu yang masih tetap mempertahankan tadi, mau 3 periode, mau menunda jabatan, mau menunda pemilu. Ini ternyata kalau menurut analisis saya tidak berhenti, masih mencari jalan. Istilah mereka mencari jalan ke Roma, ya kan? Mencari jalan di banyak jalan ke Roma seperti itu. Ini mencari banyak jalan untuk menunda pemilu. Artinya ini melanggar prinsip-prinsip yang kita sudah sepakati sebagai berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi kawan-kawan, mari kita cermati. Saya agak cemas betul ini, ya kan?
Ada cuma dua instrumen, ya kan, yang bisa menggagalkan demokrasi. Satu menggunakan instrumen hukum, yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Surya Paloh dan Pak Bangsa Ganda. Nah, satu menggunakan instrumen, yaitu instrumen pelaksana pemilu. Pelaksana pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, ini yang harus betul-betul kita waspadai.